Baik, berjumpa kembali dalam mata kuliah desain web yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pembuatan animasi untuk website ya. Yang mana di dalam penggunaan animasi untuk website seperti yang sudah dibahas sebelumnya, itu menggunakan file bertipe MP4 ataupun OGP ataupun WebM ya. Jadi tidak bisa menggunakan file-file yang berekstensi SWF seperti yang sebelumnya. Nah, untuk software yang digunakan dalam mata kuliah ini atau kesempatan materi pada kali ini itu menggunakan Adobe Flash CS6 dan nanti akan dikonversi dengan video converter yang bernama ISIS converter ya. Baik, untuk lebih jelasnya selamat menyaksikan pembahasannya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat. Jadi setelah kita buka tampilannya, di sini nanti yang berikutnya yaitu tinggal kita atur. Ya. Tinggal kita atur ukuran dari scene-nya. Ya. Kita atur ukuran dari scene-nya. Di sini ada ukurannya ditentukan 550 kali 400 pixel ya. FPS-nya 24 pixel ya. Kemudian untuk 24 frame ya, sorry. 24 frame, kemudian untuk stage-nya warna putih ya. Jadi putih ini hanya untuk membantu user melihat state ya, karena state itu sebenarnya berwarna transparan ya. Ini. Nah, itu di dalam pengaturan bukan state layer yang berwarna transparan ya. Kalau state-nya putih. Jadi state-nya ini putih, nanti layernya yang transparan di dalam tampilannya ya. Nah, ini kita ubah dulu dengan ukuran dari gambar yang sudah disiapkan ya. Karena animasinya di situ dibuat dengan ukuran 660 dikali berapa ini? 150 ya. Nah, 660 kali 150 maka gambarnya juga dibuat ukuran sama ya. Nah, karena gambar ini berukuran 460 dikali 150 sama dengan ukuran animasinya, maka di dalam flashnya pun tinggal kita setting sama persis seperti yang ada di ukuran gambar ya. Jadi stage-nya ini tinggal diatur 660 kali 150 ya. Itu. Frame-nya tinggal diatur sama ya. Kalau misalkan mau diubah ya, nggak ada masalah. Tapi di dalam pengaturannya kita buat 24 aja lah, karena 24 pun tidak terlalu besar ya ukurannya. Karena durasi animasinya itu cuma sekitaran 11 detik ya. Baik, kalau sudah kita buat 660 kali 150 sesuai dengan ukuran dari gambarnya, yang berikutnya tinggal kita buka library, kita masukkan semua objeknya di sini ya. Tentunya objek gambar ya. Kalau misalkan mau ditambahkan audio juga bisa ya. Nah, nanti untuk memasukkan ke dalam ke dalam library kita tinggal pilih dari menu file import ya, to library. Kemudian setelah kita buka library-nya, tinggal kita arahkan ke dalam folder yang memiliki bahan tadi ya. Nah, ini misalkan gambar. Kemudian kalau sudah, tinggal kita klik ya, semua gambarnya yang ingin kita buat ya, mulai dari header sampai dengan hasil Bali 6 ya. Ada 6 gambar, 7 gambar yang disiapkan ya dari header ini. Kemudian gambar Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kalau sudah kita masukkan semua objeknya ke dalam layer-layer yang ada di Flash ya. Jadi kalau di sini cuma satu layer ya kita buat layernya dulu ya. Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka di sini kita siapkan 7 layer ya. Oke. Setelah kita siapkan 7 layer, yang berikutnya tinggal kita masukkan ke dalam masing-masing layernya ya. Layer 1 dulu. Ini misalkan header ya. Memasukkannya gini aja nggak ada masalah ya. Jadi dari pojok gini, kemudian ini nanti kita masukkan di sini ya. Karena daripada bolak-balik, ini kita langsung masukkan semua satu pengaturan ya, memasukkan gambar ke dalam stage.
dari library, kemudian kita atur posisi gambarnya dari properties ya. Nah, ini kita masukkan semua, tumpuk-tumpuk aja ya bentuknya, biar gampang diklik. Tujuannya itu sih sebenarnya. Kalau sudah kita klik pada layer 1 ya, ini gambarnya. Sorry, keliru. Ya Allah. Ini masukkan di dalam masing-masing layer ya. 2, ini ya. 3, diklik dulu, masukkan ini. Nah, ini ya. Keliru tadi, di satu layar keliru ya. Nggak bisa diatur nanti kalau di satu layar, terlalu susah ya. Harus kita jadikan movie clip, itu malah nambah perintah lagi ya. Bagi yang belum pernah belajar Flash nanti malah tambah pusing. Ya. Oke, sudah. Ini sudah juga ya. Kemudian 6 masukkan. Dah, ya, 7-nya enggak ada ya. Oh, ini yang belum ya. Oke. Nah, ini masukkan 7 aja nggak apa-apa lah ya. Oke, ya. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya tinggal kita klik pada layer 1 ya. Nah, keliru tadi, layer 1, kemudian langsung pindah ke properties ya. Klik pada gambarnya, ini diatur 0. XY ya. Kenapa 0? Supaya nempel atau berposisi sama plug dengan stage-nya ya. Jadi sekarang untuk yang gambar 1 ini sudah diposisikan sama plug dengan ini ya. Nah, semua nanti diposisikan di sini ya. Jadi biar nggak bingung, kita tinggal ubah nilai XY-nya ya. X di sini untuk menentukan posisi secara horizontal ya, mendatar. Y untuk menentukan posisi secara vertikal ya. Jadi dengan mengatur nilai X-nya 0, berarti dia disejajarkan dengan tepi kiri ya. Dengan mengatur nilai Y-nya 0, dia disejajarkan dengan tepi atas ya, gitu. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya tinggal kita atur animasinya ya. Nah, animasinya berganti-ganti gambar nih ya. Nah, untuk mengatur animasi berganti-ganti gambar, klipnya atau objek gambarnya ini tinggal kita jadikan twin ya. Jadi twin itu berkesinambungan ya, atau sambung menyambung ya, berkelanjutan, yaitu twinning. Jadi animasi yang berkelanjutan yang sambung menyambung itu jadi urut, gerakannya urut ya, ini twinning. Dan di dalam animasi twin di situ kita memerlukan 2 posisi. Jadi posisi awal dan posisi akhir. Jadi misalkan awalnya di sini, akhirnya pengen dibuat ke bawah. Nah, ini kita tinggal buat twinnya seperti itu ya, posisi awal, posisi akhir ya. Nah, untuk menentukan posisi awal dan posisi akhir, di sini kita bisa mengatur dari pengaturan atau penambahan keyframe di dalam timeline-nya. Jadi ada bagian timeline ya nih. Timeline ini untuk mengatur gerakan atau durasi. Ya. Gerakan atau durasi gerakan itu di dalam timeline ya. Ini. Nah, di dalam timeline itu ada layer, kemudian ada frame. Kotak-kotak kosong ini disebut dengan frame ya. Dan ada keyframe. Keyframe ini kotak yang memiliki titik ya. Jika ada keyframe berarti di situ sudah ada objek ya. Sudah ada objek yang berada di posisi tertentu. Nah, di sini sudah saya atur posisi awalnya X0, Y0 ya. Dengan lebar 660
tinggi 150 ya. Nah, ini mau saya perkecil, mau saya gerakkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, ini tinggal diatur aja dari keyframe ya. Itu. Ini keyframe ini bentuk yang pertama ya. Bentuk awalnya. Nah, ini kita jadikan twin dulu. Jadi diklik kanan. Caranya ya diklik kanan, kemudian tinggal kita create classic twin atau create motion twin sama ya. Create motion twin ini untuk yang 30 sebenarnya, tapi bisa juga digunakan. Di 30 pun ada create classic twin ya. Gitu. Nah, ini kalau sudah mau pakai yang classic twin boleh, yang create motion twin silahkan ya. Nah, ini saya gunakan yang create classic twin aja ya. Nah, kalau sudah, kemudian di sini nanti saya tentukan di frame 20. Klik kanan, insert keyframe ya. Nah, ini nanti tinggal saya atur posisi objeknya. Jadi saya geser ke bawah. Ini misalkan ya. Sambil bergerak ke bawah dia menghilang ya. Nah, untuk membuat objeknya ini menghilang secara perlahan, kita bisa mengatur dari color effect. Jadi diklik dulu pada objeknya ya. Kalau sudah kita buka color effect, kemudian kita buka stylenya, kita pilih alpha ya. Nah, alpha ini untuk menentukan transparan dan pekat ya, kepekatan dari objeknya, warna objek ya. Kalau misalkan kita buat apanya itu 0, maka dia dibuat tidak pekat ya, atau transparan, warnanya nggak ada ya. Tapi ketika kita buat nilainya 100, maka dia dibuat pekat, warnanya muncul ya, kelihatan semua warnanya dalam pengaturan yang full ya. Kalau biru ya biru, kalau hijau ya hijau, kelihatan semua ya. Nah, ini dari alpha 100 ya. Nah, ini saya buat 0 karena di dalam keyframe yang pertama untuk alfanya itu 100 ya. Nah, keyframe yang pertama ini alfanya 100. Jadi di dalam keyframe yang kedua saya atur alfanya 0 ya, gitu. Kok nggak bisa? Kita coba dulu. Oh, ketutupan. Oke. Ya. Nah, ini ya. Ini saya atur alfanya 100. Kemudian di dalam keyframe yang kedua, ini saya atur alfanya 0 ya. Nah, nanti akan muncul nih, akan kelihatan ya. Nah, secara perlahan dia menghilang. Nah, di sini kenapa yang lain saya centang? Karena posisi layer 1 itu di paling bawah ya. Saya cross check ya. Karena di paling bawah nih. Sehingga ketutupan oleh gambar yang ada di layar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 32 ya. Sehingga supaya saya bisa melihat dan memilih gambar yang ada di layar 1, layar 2 sampai 7 saya silang. Ini fungsinya untuk menginvisible, tidak menampilkan ya. Visible dan invisible, jadi terlihat dan tidak terlihat ya. Gitu. Kalau tercentang, kalau tersilang ya, kalau tersilang ini berarti tidak terlihat ya. Gitu. Nah, sekarang kita sudah punya satu gerakan yang mengatur objeknya bergerak ke bawah kemudian menghilang ya. Nah, itu. Kalau tidak pengen menghilang gimana ya, nggak usah kita ubah nilai keyframe pertama dan nilai keyframe kedua ini ya, pertama dan kedua ini kita buat sama ya. Jadi posisinya sama, kemudian ini 0 ya, ini 0 misalkan. Oh, beda lagi nih. Ya, posisinya sama, kemudian 330 75 ya. Nah, ini berarti kita buat sama nih posisinya. 330 75 ya. Kemudian opacity-nya atau alpha channel-nya ini kita buat 100. Berarti dia tidak ada pergerakan nih. Ya, nggak bergerak sama sekali. Ya. Nah, kalau pengen ditampilkan still atau diam, kita tidak usah mengubah nilai dari keyframe-nya ya. Nah, kalau pada posisi tertentu pengen kita ubah atau ada pergerakan ya, kita tinggal buat keyframe baru. Ya. Insert keyframe ya. Kalau sudah kita geser nih. Ya. Ini kita geser. Kemudian kalau sudah alpha channelnya kita ubah.
Jadi dia dari terlihat menghilang, ya. Menghilangnya dengan menggeser ke bawah. Setelah bergeser ke bawah, maka nanti objek yang kedua ini muncul, ya. Yang kedua ini muncul harusnya, ya, di sini, ya. Nah, untuk mengatur ini supaya bisa muncul di sini, kita buatkan dulu ini atau kita jadikan dulu ini classic twin, ya. Atau twin, kita twin dulu lah intinya. Mau pakai classic twin silahkan, mau motion twin silahkan, ya. Nah, ini kita geser, nanti di sini kosong nih. Nah, kalau kosong seperti ini berarti untuk keyframe yang tidak punya objek, ya. Gitu. Nah, ini di dalam penentuannya, ya. Kalau sudah ini semua saya buat tidak terlihat dulu. Jadi saya klik, setelah saya twin ya, saya geser. Kemudian ini saya klik lagi, saya atur nilai alfanya 0, ya. Nggak terlihat. Karena nilai alfa dari layer 1 ini 100. Berarti yang terlihat saya fokuskan ini dulu, ya. Kemudian bergeser ke bawah, dia menghilang, baru nanti ini terlihat, ya. Berarti kita buat keyframe baru di sini. Mengatur supaya terlihat, kita tentukan alpha channelnya 100. Nah, ini nanti animasinya akan diatur seperti itu, ya. Nah, ya. Jadi falling down hilang, kemudian ini muncul, ya. Oke. Nah, ini di dalam penentuannya, ya. Dah jadi. Kemudian dia still selama 30 frame, berarti tinggal kita atur di dalam frame berapa ini berarti? 10, 20, 30, 75 ya. Nah, ini tinggal kita buat keyframe baru nih. Perlu diubah nggak usah, karena kan dia still, tidak bergerak ya, diam. Nah, ini udah jadi. Nah, baru setelah dia still 15 frame-nya dia bergerak ya. Berarti di dalam frame berapa ini? 90. Ini kita tambahkan keyframe baru. Ya. Untuk mengatur objek kedua ini menghilang dan turun ke bawah, ya. Jadi keyframe pertamanya itu di posisi seperti ini, di keyframe keduanya baru yang kita ubah, ya. Klik pada gambarnya, geser, ya, ke bawah, ya. Kalau nggak terlalu ke bawah gini boleh nggak? Oh boleh, nggak ada masalah. Bisa aja di sini gini nggak apa-apa, karena kan dia opacity-nya nanti hilang, ya. Boleh. Misalkan mau pas di bagian bawahnya juga nggak apa-apa ya. Lebih bagus karena sama dengan gerakan yang pertama. Baru setelah itu alpha channelnya kita atur 0. Nah, perlu saya sampaikan bahwa ketika ada gambar, kemudian dia tidak terklik, ya, gambarnya tidak terpilih, maka di dalam propertinya, meskipun ini aktif dalam keyframe ya, aktif dalam keyframe, gambarnya tidak diklik, maka nanti di dalam pengaturan propertinya ini tidak ada untuk menentukan alpha channel. Jadi pengaturan alpha channel atau color effect itu ada setelah kita klik gambarnya, ya. Jadi kalau gambarnya nggak diklik, nggak terpilih ya gambarnya, ini nggak ada pengaturan color effect. Ya, kita nggak bisa mengubah alpha channelnya. Tapi setelah diklik nanti di sini ada. Ya. Nah, ini alpha channel. Dah, jadi ya. Sekarang kita fokus tampilkan gambar ketiga. Ya. Ini. Jadi klik kanan, jadikan twin dulu. Kalau sudah diklik lagi, tahan, geser ke kanan. Ya. Pertamanya nggak terlihat ini, ya, karena yang terlihat harusnya yang bawah. Ya. Nah, bisa Anda lihat bahwa posisi di dalam flash ini menentukan. Yang atas itu yang terlihat, yang bawah enggak, ketumpuk, ya, tertumpuk oleh yang atas. Sehingga yang bawah nggak kelihatan. Ya. Nah, padahal tampilan awalnya itu harus yang bawah dulu, biar gantinya enggak seperti ini ya, enggak jeklek kayak gini gantinya. Nah, jadi ini harus diatur opacity-nya ya. Nah, jadi diklik dulu di gambarnya, baru color effect-nya kelihatan, alpha channel-nya ditentukan 0. Baru setelah itu dia di keyframe berikutnya ini diatur alpha channel-nya 100. Dah, ya.
Sekarang kita sudah punya animasi 3 objek. Nah, itu ya. Jadi intinya menganimasikan itu tinggal kita gerakkan aja, ya. Kalau kita gerakkan atau kita ubah posisinya, maka dia akan bergerak sesuai dengan posisi baru dari posisi lama. Posisi lama ditentukan dari keyframe pertama, posisi baru ditentukan dari keyframe yang kedua, yang berikutnya ya. Kalau ada posisi baru lagi dari keyframe yang berikutnya lagi, ya dia bergerak lagi, ya. Tapi di sini tidak digerakkan ya, sehingga di sini tidak ada perubahan nilai apapun ya, baik posisi, rotasi, skala, dan alpha channel ya, atau color effect ini nggak ada perubahan sehingga dia tampil diam. Nah, sekarang kita atur 30 frame misalkan ya, 1, 2, 3, nah di sini. Nah, ini kita insert keyframe. Untuk menampilkan ini diam dalam 30 frame. 30 frame itu berapa lama? 30 frame itu berarti kurang lebihnya 1 second. Lebih dari 1 second ya, lebih sedikit. Karena setiap secondnya itu diatur 24. Seperti di dalam stage-nya ini tadi. Ya. Nah ini. Di dalam stage-nya ini diatur 24. Berarti setiap second itu adalah 24 frame yang dijalankan. Ya. Kalau 30 berarti 24 frame lebih 6 frame ya, atau 1 detik lebih 6 frame ya. Nah 6 frame itu 1/5 detik ya. Nah ini di dalam pengaturannya. Jadi sekitar 1 detikan ya. Sudah, kemudian yang berikutnya ini kita animasikan ya, menghilang. Jadi di sini. Keyframe, ini kita klik geser ke bawah, kemudian alpha channelnya kita maukan. Di keyframe yang kedua ya, karena keyframe yang pertama terlihat. Baru gambar yang berikutnya tinggal kita jadikan. Nah sampai gambar ini aja ya, biar nggak terlalu lama. Intinya semuanya sama. Jadi tinggal kita atur sesuai dengan posisinya. Jadi harus digesernya supaya nggak terlihat mulai dari awal ya. Supaya nggak terlihat mulai dari awal. Ini kosong, nggak ada isinya ya. Keyframe-nya ini kosong, nggak ada isinya. Kemudian nanti baru di sini dia muncul. Ya, ada isinya atau terlihat isinya. Ya. Nah yang 3 lainnya saya hapus saja dulu ya. Nah, jadi sampai ini. Kemudian kalau sudah ini nanti tinggal saya klik kanan, kemudian insert keyframe ya. Untuk yang pertama ini saya ganti alpha channelnya 0. Oke, kemudian still 30 frame ya. 1, 2, 3. Setelah itu penutupannya ini harus ada perubahan dari gambar terakhir ke gambar pertama ya. Jadi harus ada perubahan dari gambar terakhir ke gambar pertama. Nah, ini kita masukkan layar baru ya. Kemudian di sini kita klik kanan insert keyframe ya. Kalau sudah kita masukkan dari library-nya gambar pertama ya, header. Masukkan dulu. Dah. Jadi pastikan 0 semua. Ya. Kalau sudah di twin, setelah itu dianimasikan 15 frame ya. Oh, yang bawah dulu aja ya. Nah, ini dianimasikan turun ke bawah dan menghilang. Kemudian yang atas muncul ya, animasinya terlihat. Berarti yang pertama alpha channelnya harus 0. Dah ya. Nah, ini nanti akan berjalan berulang ya. Menampilkannya gimana di dalam pengaturan device? Nanti tinggal tekan Ctrl Enter ya. Nah, ini hasilnya. Ctrl Enter itu untuk menampilkan hasil animasinya. Nah, ini bertransisi dengan pertama ya. Nah, tujuannya itu. Ya. Jadi dari terakhir itu harus ada transisi dengan pertama. Kenapa? Karena animasinya ini looping, berulang ya. Jadi supaya nggak kelihatan yang pertama yang mana. Ya. Kalau kayak gini yang pertama yang mana bingung. Ya.
Tapi kalau di bagian akhir itu tidak ditransisi, nanti jelek. Ya dari ini langsung tek ke sini, nggak ada transisinya, nggak ada perubahan secara perlahan. Nah ini hasilnya, tinggal di Ctrl Enter ya. Kalau mau dilihat sekali, tinggal di Enter. Nah ini melihat sekali saja ya, tidak loop. Tapi hasilnya nanti tetap loop ya, hasilnya tetap berulang. Sudah, jadi sekarang kita produce ya. Kita produce jadi movie. Yang pertama, kita tinggal pilih menu file, export ya. Kemudian kita pilih movie. Nanti di dalam movie ini ada 3 pilihan. Yang pertama ada GIF. Nah ini GIF ini sebenarnya tipe gambar, tapi dia bisa menjalankan animasi ya. Yang pertama GIF, yang kedua MOV, yang ketiga SWF ya. AVI enggak ya. AVI ini video, tapi video selain untuk web ya. Gitu. Jadi kita gunakan 3 ini, GIF atau MOV atau SWF. Kita simpan jadi GIF dulu ya. Kita simpan jadi GIF di mana ini ya? Di My Video aja ya, nggak usah di dalam ininya ya, di My Video aja. Kalau sudah, saya simpan dengan nama hasil GIF. Ini untuk menandakan aja ya, bukan ekstensi ini hanya untuk menandakan bahwa dia tipe GIF hasilnya. Karena saya ingin memproduksi 3 jenis ya. Oke, jadi cepat ya. Kemudian yang kedua saya produksi untuk tipe MOV ya, move. Hasil move. Oke, ya. Ada yang perlu diatur nggak usah ya. Ini sudah, lihat aja nih ukurannya ya. Kalau udah pas sudah langsung aja di export. Agak lama ya. Complete ya. Quick time export is now complete. Oke. File export lagi ke SWF. Hasil SWF. Apakah SWF kompatibel dengan website? Tidak. Nah, kenapa di export jadi SWF? Nggak apa-apa. Ya. Itu. Ya. Jadi SWF itu tidak kompatibel dengan website. Ya. Yang kompatibel apa? MP4. Ya. Nah, tujuannya di export menjadi SWF itu supaya nanti kita bisa mengetahui, karena ada beberapa software yang sama dengan Flash, contohnya di Swissmac itu nggak bisa untuk export move. Ya. Dia bisanya AVI sama SWF. Ya. Nah, nanti dari SWF kita jadikan MP4 supaya bisa support di dalam website. Karena dari 3 file yang ada, hasilnya itu yang paling kecil ukurannya adalah yang SWF. Ya. Move itu support terhadap web. Ya, Move ini support terhadap web, tapi dia ukurannya cukup besar. Ini nggak baik ya, nggak baik. Karena user butuh download. Ya. GIF meskipun gambar juga besar, 2 mega. Ini ukurannya cukup besar nih hitungannya ya. Untuk 11 detik, ya, nggak sampai 11 detik ya. Beberapa detik animasi itu nggak pas. Ya. Nah ini yang pas nih, cuma nggak support. Nah supaya bisa gimana? Nah supaya bisa kita bisa memanfaatkan software yang namanya apa ya? Isis Video Converter ya. Bentar. Nah, ini saya buka dulu, nanti saya share tampilannya ya. Nah, ini Isis Video Converter. Di dalam link syakat ada ya, di bahan. Itu sudah saya share, nggak cukup besar, nggak terlalu besar ya, tapi cukup powerful. Nah, ini ada Isis Video Converter 390 ya. Kebetulan ini saya dapat versi yang full ya. Nanti kalau Anda coba nggak dapat versi full ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting bisa coba ya. Oke. Dari Isis ini nanti tinggal kita add file ya. Jadi intinya itu ini ya. Saya menjelaskan itu intinya ini sebenarnya. Ya, bagaimana kalau kita punya file selain MP4 supaya bisa tampil di web ya.
Nah, ini pakai easy saja ya. Kita buka untuk file videonya ya. Nah, SBF. Selain SBF apa nih? Ini kita bisa lihat dari file of type. Banyak banget ya. MP4, dari MP4 ke MP4 bisa berarti ya. Kemudian dari move punya QuickTime ke MP4 bisa, dari AVI ke MP4 bisa, 3GP ke MP4 bisa ya. Kemudian dari MPG ke MP4 bisa, RM ya, Real Media ke MP4 bisa. Nah, ini semua format kelihatannya ada ini. MKV bisa, Matroska ya. Oke, cukup banyak ya. Nah ini. Nah, karena kita sudah menemukan filenya, kita nggak perlu menentukan tipenya ya. Kalau filenya itu videonya banyak, nah ini kita tentukan yang SBF saja atau yang MOV saja bisa ya. Open. Kalau sudah kita open, yang berikutnya di sini nanti kita tentukan optionnya. Optionnya ini untuk memulai proses recording ya. Jadi ini sepertinya tekniknya itu dia merekod kembali, kemudian dijadikan ke format yang baru. Nah, prosesnya itu mau dibuat otomatis atau enggak ya. Nah, ini di option ini perlu kita atur. Buat otomatis saja biar kita nggak bingung-bingung lagi ya. Kalau ini dipilih yang interactive recording, dia akan mulai record setelah kita klik play. Nah, itu kan sudah start play, nah, repot ya. Kalau ini enggak, setelah kita start dia langsung record ya. Nah, kenapa di sini perlu saya sampaikan? Karena secara default itu dia interactive recording ya, tidak dalam automatic recording. Jadi diubah dulu nih. Nah, kalau sudah kita atur optionnya yang pertama, yang berikutnya kita atur output formatnya. Nah, output formatnya ini bisa Anda lihat banyak sekali format yang bisa dihasilkan dari ISIS ini ya. Jadi ada yang HD video, ini khusus video-video HD ya. Jadi bukan kebutuhan website. Nah, kalau yang website yang mana? Yang online video. Ya. Jadi dari online video di sini kita bisa menghasilkan video FLV, video MP4 untuk HTML5, kemudian OGG untuk HTML5, kemudian FWF itu sendiri, MP4 untuk Vimeo, ya, kemudian ada WebM untuk HTML5, ada MWMV untuk Yahoo. Cukup komplit ya. Jadi paling tidak ini ada 1 FLV, 2 MP4, 3 OGG, 4 WebM, 5 WMV ya. Itu. Yang lainnya banyaknya MP4 ya. Nah, karena saya pengen menampilkan tidak dalam YouTube dan lainnya, saya pengen menampilkan di web, maka saya pilih yang HTML5 MP4 video ya. Apakah ini saja cukup? Tidak, output settingnya juga harus diubah. Terutamanya video size, karena ini converter video, dia akan mengatur defaultnya ukuran video. Pada punya kita adalah 660 kali 150. Ya. Sehingga ini perlu diubah, diganti keep original. Jadi tetap mempertahankan yang ukuran lama, nggak diubah ukurannya ya. Aspek rasio sama, keep original ya. Kemudian bitrate. Nah, bitrate ini kita bisa ubah sesuai kebutuhan. Kalau filenya pengen dibuat kecil sekali, pilih yang bitrate-nya kecil, tapi konsekuensinya nanti hasilnya tidak terlalu tajam gambarnya ya. Kalau gambarnya pengen yang tajam, pilih bitrate yang besar. Cuma konsekuensinya nanti ukurannya juga ikut membesar ya. Nah, ini. Nah, pasnya berapa? Ya, silakan antara 614 atau 640 ya. Karena saya mengambil gambarnya dari gambar ukuran besar. Jadi nggak ada masalah dikecilkan ya. Kalau gambar Anda itu dari ukuran kecil, saya sarankan pakai ukuran minimal 768 ya. Gitu. Tapi kalau ada gambarnya udah besar, ditampilkan di ukuran yang kecil nggak ada masalah ya. Jadi dari gambar resolusi 300 lah istilahnya ya, ditampilkan di 72 kan nggak ada masalah ya. Nah, itu gambarannya kayak gitu ya. Nah, ini 614, saya pilih yang 614 nggak ada masalah ya. Kemudian ini saya pilih yang 24 frame karena di flashnya tadi 24 frame juga ya FPS-nya. Yang lainnya nggak usah diubah ya, gitu. Loh, lah audionya nggak ditambahkan. Nah, tadi di flash nggak ada audio, jadi kita nggak usah mikirin nih. Kecuali di flash kita tambahkan audio, nah ini kita mikir ya. Oke. Kalau sudah tinggal di start, nanti akan disimpan di dalam folder yang sama dengan file sumbernya.
Langsung start aja. Jadi prosesnya nggak terlalu lama karena memang durasinya nggak terlalu panjang juga ya. Oke, melihat hasilnya dari output open output ya. Nah, nanti di dalam open output di sini bisa dilihat dari tampilannya. Ini SWF sudah ada ini ya. Tapi tipenya MP4. Nama filenya sama. Tapi yang ini MP4, yang ini SWF ya. Sekarang kita lihat tampilkan dalam model full detail ya. Nah, ukurannya kecil nih. Yang SWF ya. Yang MP4 kecil juga 700, nggak ada 1 mega ya. 2 kali lipatnya atau hampir 2 kali lipat dari SWF, tapi lebih kecil dari MOV dan VIP. Nah, jadi sangat recommended nih. Hasilnya gimana? Kita lihat dari website nanti ya. Kalau mau dijalankan di player bisa nggak ada masalah. Double klik aja. Double klik nanti akan terlihat di playernya ya. Nah ini yang ada di playernya nih. Ya. Saya play lagi. Nah, nggak terlalu buruk ya hasilnya ya gambarnya ya. Untuk website cukuplah ya. Yang penting informasinya itu bisa dibagi. Informasi gambarnya ya. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya dari ISIS kita beralih ke Dreamweaver ya. Tujuannya apa beralih ke Dreamweaver? Supaya nanti kita bisa siapkan website untuk ini ya. Oke, kita buka dulu websitenya ya, atau saya buka dulu websitenya Dreamweaver-nya ya. Nanti yang dipakai yang mana terserah. Mau pakai MOV boleh, mau pakai apa namanya itu SWF boleh, MP4 boleh ya, MOV boleh, pakai yang GIF juga boleh silahkan. Nah MP4-nya tadi, MOV-nya tadi besar ya. Kalau mau dikecilkan gimana? Nggak ada masalah sih sebenarnya. Jadi kita bisa menggunakan ISIS untuk dijadikan MOV ya. Jadi ini sudah ya, sudah dilakukan prosesnya menjadi SWF sudah komplit ya. Sekarang kita masukkan lagi SWF-nya untuk dijadikan MOV. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah ya. Bisa ya. Jadi di sini kita tinggal ubah. Kalau di dalam online video ini nggak ada move, ya, kita ubah dari HD video. Ya. HD video, kemudian kita cari yang MOV. Ada nggak MOV ini? Betul ada ya. Oh ini ada ring ya. Nah ini ada ya MOV ya, HD video, MOV. Oke ya. Sama, settingnya kita tinggal sesuaikan aja ini. Ini diganti dengan keep original. Ya, ini mau kualitinya apa terserah ya. Kualitinya yang normal, smaller, keep original silakan. Ya. Normal aja lah misalkan. Nah, nanti kita lihat. Kemudian bitrate-nya, nah ini bitrate-nya ini jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti hasilnya juga besar. Ya. Itu. Smaller aja lah misalkan ya. Low. Silakan ya. Low aja 6000 ya. 24 fps. Kemudian yang terpenting perlu diperhatikan itu adalah ini. Yang penting kodeknya H264 supaya bisa jalan di website. Ya. H264 apa silahkan dieksplorasi sendiri di internet banyak informasinya. Ya. Oke. Kalau sudah tinggal kita start. Jadinya berapa ya? Dari tadi 600 700 sekarang yang 6000 jadi berapa nih? Kita lihat aja ya. MOV yang baru
Ini ya hasil SWF MOV ya, 4 mega. Lumayan lah dari 23 jadi 4 ya. Sebenarnya dari 400 jadi 4 ini ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang atas ternyata masih kecil ya. Tapi lebih besar dari GIF. Monggo silakan. Mau pakai yang FBF boleh, pakai yang MP4 boleh ya. Pakai yang MOV boleh, konvertan dari SWF atau pakai yang GIF boleh juga ya. Kalau konvertan dari GIF bisa nggak? Nggak bisa karena GIF gambar bukan video ya. Gitu. Anggapannya ini gambar sehingga nggak ada daftarnya nih yang GIF ya. Gitu. Nah, putuskan pakai SWF aja lah ya karena MOV besar. Nah, kalau sudah diputuskan pakai SWF, maka yang berikutnya di dalam Dreamweaver di sini kita bisa gunakan dokumen HTML baru untuk memasukkan filenya ya. Jadi kita tinggal pilih menu insert image ya, ke folder my video di library ya. Ini GIF langsung masuk GIF ya, nggak ada masalah nih. GIF enak, nggak usah pakai kode-kode ya, karena gambar. Nah, yang video ini yang harus kita masukkan kodenya ya, MP4. Nah, ya. Ada masalah dengan kode, ada masalah dengan script, tinggal kita buka di sini. Ya. HTML video. Nah, temu, langsung di copy. Jadi saya sarankan nggak usah nginget-nginget perintahnya, yang penting tahu. Oh ini untuk ini fungsi-fungsinya. Udah aja cukup. Bagi saya cukup ya. Nah kalau sudah apakah bisa langsung di paste di sini? Nggak bisa. Harus pindah ke kode dulu, baru di paste di sini ya. Satu baris dihilangkan ganti dengan script kode tadi, script video tadi ya. Nah, udah. Tinggal penyesuaian aja, OBG nggak perlu, hapus. Kemudian ini tinggal diganti 660. Ini tinggal diganti 150. Kemudian ini tinggal diganti hasil SWF. SWF.mp4 ya. Karena namanya belum saya ganti tadi ya. Type-nya video or mp4. Dah. Ya. Nah, ini sudah jadi. Sekalian yang move. Nah, kalian yang move ya berarti di sini tinggal kita tambahkan baris baru lagi ya untuk menampung yang move. Move tadi di dalam kepeannya nggak ada ya. Jadi kita coba cari lagi di set yang lain. Ya. Ini saya back aja ya, HTML video move. Intinya di dalam move itu nggak perlu text source ya, karena move itu sebenarnya video kayak gini sama ya, video, cuma nggak perlu text source. Jadi gini, ini tinggal diganti, tinggal ditambahi src ya, src tab, baru kita browse pada gambar move-nya. Oke. Ya, udah seperti ini tok untuk move. Nah ini di dalam pengaturannya, baru ditutup dengan slash video. Oke, simpan dulu. Kalau ada kesalahan nanti ada pemberitahuan ya. Di video sama dengan 2 file animasinya tadi ya, 3 file animasinya ya. Save. Oke, kita coba tampilkan di browser. Mudah-mudahan lancar jaya. Oh, lancar jaya semua ya. Baik, itu hasilnya di dalam browser sudah bisa dilihat ya. Nah, ini pakai kontrol semua jadi harus di play ya. Play baru jalan. Ini juga pakai kontrol, play harus jalan ya.
Jadi ini sudah bisa, cuma file videonya ini yang nggak tahu kenapa ini nggak bisa ya. Oh, tadi pakai yang mana ya? Bentar, kita ganti dulu. Kita cek and recheck dulu dari pengaturannya. Hasil SBF .mp4 ini yang move, hasil move. Nah, ini yang keliru nih. Ini asli dari apa namanya itu? Flash, itu malah nggak bisa ya. Yang asli dari Flash itu nggak bisa. Jadi yang bisa itu adalah yang konvertan. Ya. Yang konvertan. Jadi bukan hasil move tapi hasil SBF.move. Kita cari nih. Nah, ini, yang ini ya. Item type-nya kan move itu. Oke. Dah, simpen. Kalau sudah, tinggal kita reload di browsernya. Apakah browsernya sudah menampilkan itu? Kita coba lihat dulu. Oh ya, sudah ya. Tinggal kita reload nih. Nah, jalan ya. Jadi perlu diingat, yang move itu tidak bisa yang dari flash. Ya. Meskipun ukurannya besar tadi ya, 23 mega. Tapi dia sebenarnya nggak bisa jalan di website. Di HTML5 itu nggak support. Ya. Karena convert move-nya atau tipe move-nya atau codec move-nya itu yang lama, versi lama ya. Kan saya pakainya CS6, versi lama itu. Nah, itu kalau dijalankan di sini di HTML5 nggak bisa. Jadi harus di-convert dulu. Sekarang nggak bisa ya. Nah, itu yang perlu Anda ketahui bagaimana ketika kita pengen membuat animasi dari software-software pembuat animasi dua dimensi seperti Flash ataupun Swissmax untuk bisa dijadikan video animasi di website ya. Jadi Isis ini cukup membantu. Ya, Isis Video Converter itu cukup membantu. Dan alhamdulillah di dalam share siakatnya itu juga sudah ada ya. Jadi Anda tinggal pakai aja, ya, silakan. Kalau Anda tahu caranya menjadikan full, di situ juga sudah ada sebenarnya. Cuma nanti kalau Anda punya pengalaman caranya menjadikan full itu bisa jadi full. Tapi kalau tidak ada tidak ada pengalaman cara menjadikan full, Anda bisa coba browsing-browsing ya. Kalau nggak ketemu ya pakai aja yang versi uji coba ya, gitu. Nggak apa-apa. Nah, ini beberapa hal tentang membuat video di dalam website ya. Nah, terus bagaimana kalau saya pengen menambahkan musik? Nah, kalau pengen menambahkan musik, di sini saya menggunakan software lain lagi. Jadi tidak di dalam Flash. Kenapa kok nggak di Flash? Walaupun di dalam Flash ini sebenarnya bisa. Jadi kalau saya masukkan ini satu layer baru, kemudian saya masukkan di dalam library-nya ini audio file ya. Import to library. Ini kebetulan juga sudah ada ya. Filenya di dalam folder bahan. Nah, ini sudah masuk ya. For web. Ini saya masukkan langsung aja di sini. Udah jadi ini soundnya. Jadi kalau saya jalankan nanti ada suaranya. Nah, di YouTube-nya sudah muncul atau belum ya? Sharing-sharingannya nih. Oh, belum. Oke, ya. Jadi kalau di Ctrl Enter ini sudah bisa jalan suaranya. Double ya. Karena apa? Karena audionya ini lebih panjang durasinya dibandingkan animasinya. Jadi ini jalan selesai, audionya belum selesai, balik lagi audionya main lagi dari sini. Nah, kalau mau dipotong bisa nggak? Ini udah terpotong. Terus gimana motongnya? Ya. Mungkin nanti kalau ada yang punya pengalaman bisa di-sharing ya. Oh bisa Pak, potongnya nanti gini misalkan. Silakan, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau saya itu saya produce dulu videonya, yang penting udah jadi ya. Kemudian cari software yang gampang lagi ya. Di sini saya pakainya Camtasia. Ya. Kenapa Camtasia? Karena Camtasia itu hasilnya juga cukup kecil, nggak terlalu besar. Ya. Jadi saya suka. Ya. Camtasia yang saya pakai versi 81.
ya. Nanti kalau Anda punya versi yang lain silahkan pakai. Nah, dari sini kemudian kita tinggal aktifkan saja di dalam pengaturannya ya di Camtasia ini nanti. Kita import keduanya ya, jadi kita import video untuk ini ya. Nah, mau pakai yang mana nih? Yang MP4 atau MOV gak ada masalah ya, bisa semua. MP4 aja lah. Oh, pakai yang MOV ini aja, support nggak? Oke, support ya, kebetulan nggak apa-apa nih. Nanti kan ukurannya 23 GB ini ya, 23 mega ya. Sekarang saya masukkan di sini ya, kebetulan support ya 660 kali 150 langsung di oke. Ya, durasinya sekitar 7 ya, 7 second. Kemudian saya import media lagi untuk audionya ya. Nah, audionya ini jelas lebih panjang nih ya. Nah, ya. Jadi ini saya potong di sini nih. Potongnya nanti tinggal ditempatkan aja di posisi yang diinginkan ya. Kemudian diklik, pastikan ini berwarna biru, yang mau dipotong ini berwarna biru, berarti ini terpilih ya. Kalau sudah, pilih split, kemudian ini dihapus. Udah langsung dipilih dari menu produce. Ya, setelah selesai dipotong langsung diproduce aja, nggak usah diedit-edit lagi karena kan sudah animasi nih. Jadi nggak usah diedit-edit lagi ya. Produce. Kemudian pilihnya yang custom karena kita nggak pakai ukuran video ya, pakai ukuran diri. Custom, kemudian kita pilih next. Nah, MP4 flash atau HTML5 player. Nah, ini sudah support ya. Sudah support HTML5, berarti kan nggak ada masalah. Cuma jadinya MP4 nanti, bukan MOV ya, jadinya MP4. Nah, kita lihat aja dari Camtasia ini nanti jadinya berapa mega penurunan ukuran filenya ya. Produce with controllernya nggak usah, karena HTML5 sudah punya controller sendiri, jadi nggak usah pakai controller ya di sini. Next, kemudian langsung di next lagi ya. Nah, ini namanya hasil move to MP4 ya, dari Camtasia. Oke, finish. Udah langsung produce ya. Nah, suaranya udah muncul langsung ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Nah, sekarang kita punya animasi video dengan audio ya. Oke, kita tutup ya. Kemudian kita masukkan ke dalam website. Oh ya, beda ya tadi namanya ya. Kita atur aja ya. Nanti masuknya di dalam folder My Document Camtasia Studio, kemudian di sini ada nih, hasil move to MP4 Camtasia ya. Tuh momen ya, saya ganti hasil aja lah, hasil fix. Oke ya, ini saya copy atau saya cut aja, saya masukkan ke folder yang punya HTML ya. HTML-nya di sini nih, di dalam My Video, sehingga saya paste di sini. Kemudian nanti di dalam Dreamweaver-nya ini saya ganti. Nah, ini ya, ini saya ganti dengan hasil fix ya, atau yang ini aja lah ya, hasil fix di MP4 tapi ini ya, yang penting bisa dulu apa enggak nih. Nah, simpan. Kemudian kita tinggal lihat di dalam browsernya ya, apakah ini sudah berhasil berjalan atau belum ya. Tinggal kita play, kita reload ya, reload. Nah, ini udah jalan. Yang skip nggak ada audionya ya. Yang ini MP4 pertama ini juga nggak ada audionya. Nah, MP4 yang kedua ini yang punya audio. Nah, udah bisa ya.
ya. Nggak bisa jalan semua nih. Berarti udah berhasil ya. Nah, ini misi kita untuk membuat satu file animasi video yang digunakan di dalam website dengan menggunakan Flash sudah terlaksana ya, dan sudah berhasil dilakukan ya gitu. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan membuat animasi video. Jadi intinya itu sebenarnya tidak pada pembuatan animasi ya, karena pembuatan animasi itu banyak sekali software yang bisa melakukan. Intinya itu adalah ini, bagaimana kita mengupayakan dari file-file yang sudah kita buat ya untuk bisa dijalankan di dalam website. Nah, salah satu alat bantunya itu adalah Isis Video Converter yang saya gunakan ini versi 3.9.0 ya. Jadi dengan adanya pengaturan output format dan output setting itu sangat membantu mengubah file-file yang semula tidak bisa dijalankan di dalam website sekarang bisa dijalankan di dalam website. Jadi apa yang kita pelajari sebelumnya, misalkan saja seperti saya sudah pernah belajar Flash sebelumnya, itu tidak sia-sia ya. Tetap bisa saya gunakan untuk membuat animasi di dalam website. Nah, intinya di situ ya sebenarnya ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan pembuatan animasi video di dalam website dengan menggunakan Dreamweaver dibantu software Camtasia untuk tadi ya memasukkan audionya, dan juga software Isis Video Converter untuk melakukan perubahan tipe dari video ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk yang mau bertanya silahkan bisa pakai saluran komunikasi yang ada ya, dari channel YouTube-nya di kolom komentar silahkan, dari Siakat di kolom komentar silahkan, dari WhatsApp silahkan ya. Bisa Anda tanyakan di situ, kemudian nanti kalau mungkin sempat dan bisa saya jawab, akan saya jawab ya. Gitu. Maksudnya sempat itu kalau ada anggapannya slow respon atau misalkan nggak ditanggapi, keliru ya, karena sempat itu berarti belum tentu tidak dijawab ya. Jawabnya ya belum tentu juga cepat gitu loh. Intinya seperti itu ya. Jawab tapi sesempatnya ya. Ketika sempat ya. Baik, saya kira itu dulu ya. Terima kasih telah bergabung dalam kuliah online pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya Andi Prakasa undur diri. Sampai ketemu di lain waktu dan lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan yang berbeda ya. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak Andi.